Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelatur Rahmadani Aska dengan NPM 25126722. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang khas dalam ilmu usul fikih. Usul fikih adalah salah satu disiplin ilmu dalam kajian Islam yang memiliki peran penting sebagai landasan dalam menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam proses tersebut, pemahaman terhadap lafaz atau kata-kata dalam nas menjadi sangat penting, karena setiap lafaz memiliki makna yang karakteristik yang berbeda, yang dapat memengaruhi penetapan hukum secara langsung. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu usul fikih adalah mengenai lafaz khas. Secara bahasa, khas berarti sesuatu yang khusus atau tertentu. Sedangkan secara istilah, lafaz khas adalah lafaz yang menentukan makna tertentu yang terbatas pada satu atau beberapa objek saja, dan tidak mencakup makna yang bersifat umum, karena sifatnya yang terbatas. Lafaz khas memiliki makna yang jelas dan langsung menunjukkan kepada maksud tertentu tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Kedudukan lafaz khas dalam ilmu usul fikih sangat penting karena digunakan untuk menetapkan hukum secara spesifik. Artinya, hukum yang dihasilkan dari lafaz khas tidak boleh diperluas ke makna lain, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan adanya perluasan tersebut. Oleh karena itu, lafaz khas memiliki kekuatan hukum yang tegas selama tidak ada dalil lain yang mengalihkannya dari makna asal. Dalam kajian ilmu usul fikih, para ulama juga mengklasifikasikan lafaz khas ke dalam beberapa bentuk. Pertama, lafaz khas dari segi bilangan, yaitu lafaz yang menunjukkan jumlah tertentu secara pasti dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Contohnya adalah perintah berpuasa selama 3 hari dalam kafarat sumpah. Angka 3 di sini bersifat tegas dan membatasi sehingga tidak boleh diartikan 2 hari atau 4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang terkandung dalam lafaz hanya berlaku sesuai jumlah yang telah ditentukan. Kedua, lafaz khas dalam bentuk nama tertentu. Contohnya adalah penyebutan nama Muhammad yang secara langsung menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaz ini tidak bisa dialihkan kepada orang lain karena sudah jelas objeknya. Ketiga, lafaz khas yang dibatasi oleh sifat tertentu, yaitu lafaz yang pada dasarnya umum tetapi menjadi khusus karena adanya sifat yang menyertainya. Contohnya adalah dalam kafarat yang menyebutkan memerdekakan budak yang beriman. Kata budak sebenarnya bisa bersifat umum, tetapi dengan adanya sifat yang beriman, maka maknanya menjadi khusus, yaitu hanya budak yang beriman saja yang memenuhi syarat. Keempat, lafaz khas dalam bentuk perintah atau larangan tertentu, yaitu perintah atau larangan yang hanya berlaku pada kondisi atau individu tertentu saja. Contohnya adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada seseorang dalam situasi khusus, seperti perintah yang hanya berlaku bagi orang tersebut karena keadaan tertentu. Dalam hal ini, hukum tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang tanpa adanya dalil tambahan. Dengan memahami klasifikasi ini, kita bisa lebih tepat dalam menetapkan batasan hukum dan tidak salah dalam penafsirannya. Dapat disimpulkan bahwa lafaz khas dalam ilmu usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan makna secara spesifik atau terbatas. Lafaz ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami Al-Quran dan Hadis secara tepat, serta membantu dalam menentukan batasan hukum secara akurat. Dengan memahami klasifikasi dan contoh-contohnya, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menerapkan hukum Islam secara benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.